Cek mic. Halo semuanya, selamat datang di Sound Smoker, channel tontonan favorit ibu-ibu tetangga kamu. Halo cuy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Gua doain ya tetap semoga sehat-sehat dan tetap semangat hari ini. Apapun kegiatan kalian tetap semangat. Yang baru istirahat, selamat istirahat. Yang mau baru bekerja, selamat bekerja. Terima kasih dan sampai jumpa. Enggak dong, maksudnya seperti biasa gua kali ini bakal membahas film unik lagi nih coy, yang bernama I Am Elizabeth Smart. Dan film ini diambil dari kisah nyatanya Mbak Elizabeth Smart sendiri. Dan di sini si Elizabeth Smart sendiri tuh malah berperan sebagai narator film ini. Dan ceritanya tuh tentang si Elizabeth yang diculik oleh pria miskin penganut aliran sesat dan mengklaim dirinya sebagai utusan Tuhan untuk menyelamatkan Elizabeth, coy. Dari sini aja udah kedengeran sakit kan. Gak berhenti di situ dan pria miskin ini terus-terusan memaksa Elizabeth untuk menuruti semua hasratnya, termasuk keinginan untuk adu mekanik tiap hari, coy. Anjing. Oke deh, gimana, penasaran gak tuh dengan film ini? Langsung aja kita mulai dan intro. Suatu malam, tepatnya tanggal 5 Juni 2002, Elizabeth terbangun karena ada seorang pria yang tengah menyandranya. Pria ini bernama Brian Domani, di mana saat itu Brian mengancam akan menghabisi Elizabeth dan seluruh keluarganya kalau ia berani berteriak. Karena takut, Elizabeth pun menurut begitu aja. Brian membawanya keluar rumah, dan di perjalanan Elizabeth mencoba berteriak saat ada mobil polisi lewat. Namun dengan sigap si Brian mendekapnya dan kembali mengancam akan menghabisi seluruh keluarganya jika nggak nurut. Elizabeth kemudian dibawa menuju ke tengah hutan. Sepanjang jalan, Elizabeth memohon agar diizinkan pulang. Namun Brian terus membawanya hingga mereka sampai di sebuah tenda. Di sana ada seorang wanita yang menunggunya, dan dia adalah Wanda, istri dari Brian. Wanda kemudian memaksa Elizabeth untuk mengganti bajunya dengan sebuah jubah putih yang sudah ia siapkan. Saat itu Elizabeth merasa sangat ketakutan, apalagi saat Wanda mengatakan jika Brian akan segera menikahinya. Sambil terus menangis, Elizabeth memohon untuk pulang. Dan beberapa saat setelah Wanda keluar, Brian datang dan segera membuka celananya. Ia berkata bahwa Elizabeth telah disegel di dunia dan di akhirat untuk dirinya. Melihat si gondrong ini membuka armornya, Elizabeth pun menjadi ketakutan dan berteriak-teriak. Namun hal itu tak menghentikan Brian dan justru kembali mengancam Elizabeth. Karena gak sanggup melawan, akhirnya malam itu Brian berhasil mengambil mahkota Elizabeth. Anjir. Sementara di luar terlihat Wanda yang terus berdoa seperti orang gila. Keesokan paginya Elizabeth terbangun dan mendapati kakinya yang sudah terikat dengan sebuah tali kawat. Ia kemudian mencoba membuka kuncinya menggunakan sebuah peniti yang ada di bajunya. Namun sayang, usahanya sia-sia. Saat ia keluar tenda, Brian dan Wanda berdoa sambil berkata kalau Elizabeth beruntung karena Brian yang mengklaim dirinya sebagai utusan Tuhan telah menyelamatkan dirinya dari dunia ini. Rupanya mereka berdua adalah penganut aliran sesat, coy. Gila. Tiba-tiba Elizabeth ingat kalau sebelumnya ia sudah pernah bertemu dengan Brian. Waktu ibunya Elizabeth memberikan uang saku untuk Brian dan ayahnya memberikan sebuah pekerjaan. Kemudian Elizabeth pun bertanya, "Kenapa kamu melakukan ini padaku? Padahal orang tuaku sudah membantumu." Brian pun berkata kalau ia hanya melaksanakan perintah dari Tuhan untuk mencari seorang gadis untuk dinikahinya. Dan Brian juga mengatakan seharusnya Elizabeth berterima kasih karena Brian telah menolongnya dengan menjadikan istrinya. Dan Wanda pun langsung mengamininya. Gak coy. Elizabeth yang ketakutan terus kembali memohon untuk pulang. Namun hal itu gak digubris oleh Brian. Setiap hari Elizabeth dipaksa untuk adu mekanik bersama Brian, dengan alih-alih jika semua ini adalah perintah Tuhan untuk kebaikan Elizabeth. Namun keberadaan Elizabeth di sana membuat Wanda cemburu. Brian kemudian mengganti nama Elizabeth dengan nama baru yaitu Esther. Dan di hari ketiga, Elizabeth mencoba membantu pekerjaan rumah. Namun Wanda yang gak suka dengan Elizabeth terlihat jutek. Mbok kira Elizabeth mau tinggal di sana sama Brian gondrong, kata naskahnya gitu. Kemudian Wanda bercerita kalau ia mendapat perintah dari Tuhan untuk mengabdi kepada Brian.
Dia juga berkata jika apa yang dilakukan Brian kepada Elizabeth bukanlah kejahatan, karena itu adalah perintah langsung dari Tuhan. Saat makanan udah siap, Elizabeth langsung mengambilnya. Namun dengan sigap, Brian pun menghentikannya karena makanan itu belum diberkati katanya. Alhasil di hari itu Elizabeth gak diperbolehkan untuk makan. Dan setelah itu Elizabeth disuruh untuk meminta pengampunan. Dan tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara paman Elizabeth yang memanggil-manggil namanya. Mendengar itu Brian kembali mengancam Elizabeth, namun saat melihat helikopter yang sedang mencari keberadaannya, tiba-tiba hari demi hari terus berlalu dan keadaan ini membuat Elizabeth frustasi karena ia tidak bisa kabur karena kakinya masih terikat di sana. Apalagi setiap malam Brian memaksa Elizabeth untuk melakukan adu mekanik. Di hari ke-11, Brian melepaskan ikatan kawat di kaki Elizabeth untuk mengajaknya mengambil persediaan air. Perjalanan menuju sumber air pun sangatlah jauh dari lokasi tenda. Dan sebenarnya saat itu Elizabeth berencana untuk kabur. Namun karena ia sangat lelah dan lapar, ia pun mengurungkan niatnya. Hari itu Brian pergi ke kota untuk mencari persediaan makanan, sementara Elizabeth dan Wanda hanya berdua aja. Wanda gak henti-henti bercerita dan bernyanyi seperti orang kesurupan. Dan gak lama kemudian Brian pun datang. Ia membawa makanan dan selebaran tentang informasi hilangnya Elizabeth. Brian juga membawa beberapa botol minuman keras, lalu memaksa Elizabeth untuk meminumnya. Dengan terpaksa Elizabeth meminumnya karena jika tidak, ia tidak diperbolehkan untuk makan malam. Malamnya mereka bertiga pergi ke pinggir hutan untuk melihat kembang api. Dan sejenak Elizabeth teringat dengan keluarganya di rumah. Keesokan harinya Elizabeth yang sedang melamun gak sengaja menyebutkan nama Olivia, sepupunya. Hal itu membuat Brian marah karena ia melarang keras Elizabeth mengingat keluarganya. Kemudian Brian mengatakan kalau ia mendapat perintah dari Tuhan lagi untuk menculik Olivia guna menjadikan istrinya yang ketiga. Elizabeth sangat mencemaskan hal itu karena dia nggak ingin hal yang menimpa dirinya juga dialami oleh sepupunya. Brian bersiap-siap menuju rumah Olivia. Hingga keesokan harinya Brian kembali ke tenda tanpa membawa Olivia. Brian bercerita kalau malam itu ia tidak sengaja menjatuhkan sebuah vas bunga yang membuat orang rumah terbangun, sehingga ia pun bergegas melarikan diri. Dan Brian mengira bahwa Tuhan sudah merubah perintahnya untuk gak jadi membawa Olivia. Suatu malam saat Brian mabuk berat, Elizabeth mencoba untuk kabur. Namun sialnya Brian telah mempergoki Elizabeth. Elizabeth pun berpikir bahwa satu-satunya cara untuk kabur adalah menuruti semua keinginan Brian agar Brian percaya dulu kepadanya. Wanda selalu marah pada Brian saat Brian pulang tanpa membawa makanan karena persediaan makanan sudah hampir habis. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk pergi mencari makanan ke kota. Di sini Elizabeth memiliki banyak kesempatan untuk kabur sebenarnya. Namun ia terlalu takut dengan semua ancaman Brian. Sesampainya di kota, mereka memasuki supermarket untuk mencuri makanan. Aksi mereka sebenarnya diketahui oleh penjaga toko, namun bukannya melaporkan ke polisi, si penjaga toko itu justru mengajak mereka untuk datang ke sebuah pesta. Brian yang tergila-gila dengan alkohol langsung mendatangi pesta itu. Dan di pesta tersebut, orang-orang melihat gelagat Elizabeth yang terlihat ketakutan dari sorot matanya. Namun Elizabeth gak berani buat berbuat apa-apa selain hanya diam. Sementara Brian terus saja menggoda wanita yang ada di sana dan membuat Wanda merasa gak nyaman. Akhirnya Wanda mengajak mereka bertiga untuk segera pergi dan kembali ke tenda. Hari ke-92. Saat itu musim dingin akan segera datang. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih hangat, yaitu California. Saat mereka mengunjungi perpustakaan, orang-orang memandangi mereka dengan tatapan aneh. Hingga salah satu detektif datang menghampiri mereka dan meminta Elizabeth membuka penutup wajahnya. Karena detektif curiga kalau wanita bercadar itu adalah salah satu korban penculikan. Namun belum sempat membukanya, Brian mengatakan bahwa di ajarannya seorang perempuan tidak boleh membuka cadar sembarangan. Dengan perasaan takut, akhirnya Elizabeth hanya diam aja. Brian berhasil meyakinkan detektif hingga akhirnya membuat detektif itu pergi. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan menaiki sebuah bus hingga tiba di California. Kemudian mereka mendirikan tenda di kaki bukit San Diego, California. Namun keadaan di sana tidak jauh berbeda dengan tempat mereka sebelumnya. Mereka justru lebih kesulitan mendapatkan bahan makanan. Ditambah lagi cuaca di sana yang sangat panas.
Sampai hari ke-152, seorang pria berusaha memanggil dan berjalan menuju ke tenda mereka. Sementara di balik tenda, Brian sudah mengancam Elizabeth untuk tetap diam, karena kalau tidak, Brian akan segera menghabisi mereka semua. Lelaki itu pun terus memanggil, namun karena gak ada jawaban, ia pun memutuskan untuk pergi karena merasa tempat itu sudah gak aman. Brian mengajak mereka untuk pindah lebih jauh lagi. Kali ini mereka mendirikan tenda di kaki gunung San Diego. Sampai di hari 184, mereka sudah hampir kehabisan stok makanan dan Wanda terlihat marah karena Brian malas-malesan mencari makanan. Kemudian Wanda mengancam akan COD mandiri jika Brian tidak segera mencari makanan. Akhirnya dengan sangat terpaksa Brian pergi ke kota untuk mencari bahan-bahan makan. Sementara Wanda dan Elizabeth tinggal di sana dengan persediaan makanan yang hanya cukup untuk 2 hari aja. Pada hari ke-186, seluruh bahan makanan mereka telah habis, namun Brian gak kunjung kembali. Hingga pada hari ke-191, Brian juga gak kunjung datang. Wanda dan Elizabeth hampir mati karena kelaparan. Beruntung saat tengah malam hujan turun, mereka selamat dari kehausan. Dan keesokan harinya Brian pun datang. Rupanya Brian tertangkap polisi saat mencuri makanan, yang membuat dia akhirnya dipenjara selama 7 hari. Kita ke hari 270, atau tepatnya 9 bulan sudah Brian menculik Elizabeth. Pagi itu Brian mengumumkan kalau ia mendapat perintah dari Tuhan untuk segera pindah dari California menuju East Coast. Lokasi tujuan berikutnya membuat Elizabeth semakin jauh dari rumahnya. Namun beruntung Elizabeth berhasil membujuk Brian untuk kembali ke tempat mereka yang pertama dengan alasan di sana ada banyak bahan makanan dan pasti Tuhan menyetujuinya. Mendengar itu, Wanda langsung menyetujui hal itu. Kemudian Brian menyuruh mereka untuk berganti pakaian karena takut orang-orang akan curiga dengan menumpang mobil yang lalu lalang. Pada hari ke-280 mereka tiba di lokasi tujuan. Seperti biasa mereka mampir dulu ke supermarket untuk mencuri makanan dan juga pakaian. Di sana Elizabeth melihat ada banyak poster yang memberitakan tentang anak-anak yang hilang. Namun ia tidak melihat poster tentang dirinya. Brian yang tahu hal itu langsung ngomong ke Elizabeth, "Semua orang sudah lupa sama kamu. Sekarang kamu akan jadi milikku sepenuhnya." Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba beberapa mobil polisi datang menghampiri mereka. Dan disinilah akhirnya Elizabeth berani berbicara tentang dirinya kepada polisi. Akhirnya Wanda dan Brian pun ditangkap. Dan Brian dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara federal, sedangkan Wanda dihukum selama 15 tahun di penjara. Ini scene-nya tak balik kata naskahnya gitu, Ban. Sementara Elizabeth akhirnya dia bisa kembali ke rumahnya dan berkumpul dengan keluarganya. Dan kini Elizabeth Smart menjadi seorang pengacara yang terus mencegah kejahatan seperti yang dilakukan oleh Brian. Selain itu, sekarang Elizabeth sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Dia juga mendirikan sebuah yayasan yang bernama Elizabeth Smart Foundation. Dan filmnya pun tamat dengan happy ending. Akhirnya dari film sakit ini kalian gimana sih? Bentar. Dari film sakit ini menurut kalian gimana deh? Dan film kayak gini kalau ada kejadian seperti ini di Indonesia mungkin udah ramai kali ya, bener-bener ramai cuy. Iya gak sih? Yang pasti dari kisah ini kita bisa belajar satu hal cuy. Cobalah buat berani melawan kejahatan. Dan juga pesan gue buat cewek-cewek di luar sana, kalau ada laki-laki yang mau menjelajah-jelajah tubuh gitu, please jangan diem aja coy. Lawan, lari atau teriak yang keras gitu. Gak usah takut, kalian itu istimewa, kalian berharga dan kalian punya harga diri. Karena kalau kalian diam aja, si penjahat akan terus melakukan itu ke kamu, kayak Mbak Elizabeth ini. Oke, terima kasih udah mendengarkan Emon sampai akhir, dan Emon undur-undur, see you next time dan dadah.